Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Itu hanya metafora, bodoh. Bukan ibu yang ngajar ya. Tiba-tiba si Pai Hao ketonjok tuh, terus ditampar berkali-kali. Ini seperti ada hantu yang sedang memukulku. Hah, tolong, siapapun, aku akan mencarikanmu bantuan. Lalu si Pai Charu keluar nih. Oh nih, ternyata dia memanggil Chue Shangku yang megang piring mangkok itu loh. Dewi, cepat dan selamatkan anakku. Ini benar-benar jahat. Lalu sama si Chue Shangku langsung diikat nih. Lalu diikat ke tiang. Chue Shangku berkata, tampaknya seseorang menggunakan seni pengujian. Aku akan mencoba memecahkan susunan arainya. Lalu ditempel talisman. Kembali. Akhirnya disingkirkan. Terima kasih Dewi. Terus saat Xiaoko ingin menghajarnya, tiba-tiba menghilang nih, karena kan udah hilang kan. Jadi hilang. Mimi berkata, tampaknya ada ahli di sekitar Pai Wu. Kau telah membaca mantra untuk keluar dari ruang ini. Dia beruntung. Akankah ini tiba-tiba menjadi sangat buruk? Tentu saja tidak. Aku hanya membalikkan waktu area gudang. Dalam garis waktu ini, Pai Wu belum punya waktu untuk memulai. Xiaoko bertanya, jadi bagaimana waktu berlawanan ini cocok dengan waktu normal di luar? Atau akan tetap 1 atau 2 jam lebih lambat? Bukankah kau sering fast forward saat menonton film action? Segera setelah kau membuka pintu, waktu akan terhubung. Oh ya, aku mengerti. Terus ini Tulala nggak apa-apa nih. Kalian apa yang kalian bicarakan? Kapan kau kembali? Terus Fang Yaoji datang. Kakak ipar, apa bisa kita memulainya? Semua orang menunggu dengan cemas. Jangan khawatir semuanya. Saya akan melihat setiap barang antik untuk memastikan keasliannya. Fang berkata, kakak iparku memiliki penglihatan terbaik di dunia. Kami percaya padamu. Hei kau, menjauh dariku. Terus orang-orang masuk nih. Mimi berkata, Tuan Wang dari Pegasus Group, 1 potong enamel 20 juta. Terus mereka pada lihat tuh. Wah. Leng Hui berkata, Direktur Xiao, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik lagi. Ini nggak sesederhana itu. Terus nih saldo aku nih, 300 miliar. Semua inventaris telah terjual. Dan sekarang Royal Porcelain menyumbang lebih dari 300 miliar. Ini benar-benar selesai. Seperti yang diharapkan dari putriku. Cukup kuat kau lulus ujian dan membuktikan bakat bisnisnya. Segera pulihkan. Pai Hao berkata, kau beruntung. Tapi tunggu, semua barang disepakati dijual, tetapi nggak ada yang bisa kurang. Lihat, apa ini? Bukankah barang itu belum terjual? Tanpa ragu-ragu, si Mimi langsung menamparnya. Emang, jalang tetaplah jalang. Kau memukul orang tuamu. Kau sangat tidak manusiawi. Kau nggak layak menjadi pewaris keluarga Pai. Bacot! Dan ditendang nih sama Mimi. Terus rambut si Mimi ditarik sama si Nyonya. Berani memukul anakku? Aku akan bertarung denganmu. Dasar rendah gak tahu diri. Kau menarik rambutku ya? Lihat aja. Terus Pai Ti berkata, hei hentikan, berhenti berkelahi. Terus tangan dari si Nyonya langsung dipegang dan langsung dilempar tuh sama si Mimi. Terus Xiaoko mencoba menahannya. Baiklah, cukup, hentikan sampai di sini. Dan mereka berdua langsung kabur. Dia benar-benar gila. Pai Hao berkata,
kali ini aku mengecewakanmu. Ibunya merespon, apakah ada sesuatu yang ibumu nggak bisa lakukan? Lihat, kau mengerti bukan? Terus ini orang-orang berkumpul nih makan-makan nih. Idi. Fang Yaochu berkata, apa yang kita lakukan adalah apa yang harus kita lakukan. Terlalu sopan untuk mengadakan resepsi terima kasih yang begitu besar. Kami nggak bisa menjual tanpa kemampuanmu. Itu harus dilakukan. Wah, jangan merendahkan dirimu sendiri. Simpan beberapa kata untukku. Enak. Berikutnya adalah waktu berdansa. Nona cantik, apa boleh aku memintamu untuk berdansa bersama dengan senang hati? Terus di saat yang bersamaan ini ada ada Cui Shanku dan juga bareng si Nyonya Pai Charu. Pai Charu berkata, lihat, dia menghajarku. Bagaimana orang bisa melakukan ini pada orang yang lebih tua? Dia lebih rendah dari binatang. Dia mendominasi dan memukul siapapun yang dia mau. Aku tumbuh dilecehkan olehnya. Pai Charu berkata, tolong buatkan keputusan untuk kami. Pai Hao menambahkan, tolong selamatkan keluarga Pai dan ibu serta anak yang tidak berdosa. Baiklah. Terus ini kayak dituangin cairan nih ke tempat boneka santet tadi tuh. Makan buah anggur, tidak meludahkan kulit anggur. Jangan makan buah anggur, tapi keluarkan kulit anggurnya. Mantannya gitu amat. Terus ini lagi dansa kan. Mimi berkata, ini pertama kalinya aku berdansa. Rasanya sangat nyaman. Gandar depan tidak berputar dan gandar belakang berguling. Nah terus mulai nih aktif. Terus tiba-tiba Mimi seperti kayak kena hipnotis apa santet gitulah. Hei, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba menjadi liar? Terus mulai nih pole dance. Charu berkata, jadi teknik wayang ini digunakan seperti ini. Hei, anak-anak nggak boleh lihat ini. Bu, aku udah 20 tahun. Shake bertanya, nih apa yang sebenarnya terjadi? Aku nggak bisa mengendalikannya. Aku mengingatnya. Dalam hati Shake, apa yang terjadi? Dia terlihat seperti orang lain. Sepertinya sedang dikendalikan oleh seseorang. Terus Shake langsung memberi kode nih. Lalu semua para penjaganya langsung mengelilingi Shake. Hei, sadarlah. Dalam hati Shake, apa-apaan? Aku gak suka bersikap pasif. Terus dalam hati Shake harusnya, hancurkan mantramu. Lihat aku, siapapun kamu. Terus Shake menyerang balik nih. Dalam hati si Cui Shanku, aku gak menyangka ini benar-benar di luar kendali. Ini salah perhitungan. Yang lebih penting, tunggu, nggak bagus, terlalu kuat dalam metodenya. Tidak, aku nggak bisa terus seperti ini. Kita harus cepat menemukan jalan. Ini sudah di luar batasku. Aku nggak menyangka aku bisa salah perhitungan. Terus jimatnya, talismannya langsung ditarik nih, langsung dilepas mantranya. Melihat itu mereka bingung. Apa yang terjadi? Aku udah gak kuat lagi. Dia merasa sangat puas. Terus Shake berkata, nah ini Mimi berhasil nih lepas dari mantranya. Mimi berkata, kau harus baik pada keluargamu di masa depan. Shake merespon, jangan khawatir. Aku suka bersikap baik pada wanita cantik. Dalam hati mereka, apakah berdansa meningkatkan perasaan begitu banyak? Nah, sekarang kembali ke bisnis. Shake berkata, Pangeran Gaut sepertinya merencanakan di balik layar. Kau sebaiknya mengurus urusan keluarga Pai. Aku juga mendengar bahwa Pai Wu adalah iblis baru-baru ini. Shake berkata, ketika aku berurusan dengan Pai Wu, itu hanyalah masalah menyembelih kelinci. Itu nggak sesederhana itu. Pai Ang, pengurus rumah tangga keluarga Pai, adalah saudara kandung Kaisar Pai. Dan dia dulunya adalah tokoh berpengaruh di Longtu. Setengah dari dunia keluarga Pai ditaklukkan olehnya. Pai Long, apakah anak Chiang? Fang Yaochu berkata, dikabarkan bahwa Pai Long terbunuh. Kau harus berhati-hati. Aku gak menyangka ada cerita di baliknya. Terus nih, seseorang datang nih. Tuan dan Nyonya silahkan kembali. Dalam hati mereka berbicara tentang iblis. Speak of the devil. Itu kayak kebetulan banget baru diomongin. Apa yang harus dilakukan? Tunggu dan lihat. Si Mimi berkata, apa yang sedang mencariku? Ada keadaan darurat. Pai Ti berkata nih, aku akan mengumumkan bahwa mulai sekarang Pai Hao menjabat sebagai presiden grup Pai dan bertanggung jawab penuh atas semua urusan. Dan istriku Yao Qian adalah ketua grup. Porselen Kekaisaran Mi diserahkan kepada Pai Yi untuk mengurusnya. Pai Yi berkata, aku akan mencoba yang terbaik. Terus, bagaimana denganku? Pai Ti menjawab, Pangeran Gaut datang untuk melamar hari ini. Aku telah berjanji untuk menikahkanmu dengannya. Dengan cepat, si Mimi langsung mau menyerang nih. Apakah kau sedang bercanda? Pai Yi menghadangnya. Apa yang ingin kau lakukan? Tanpa ragu-ragu, si Mimi langsung maju. Aku akan membunuhmu dulu. Nah, si Pai Yi berhasil menghindarinya. Tapi tangan dari Mimi kena nih ke Pai Ti. Salah sasaran. Hei kau, benar-benar ingin membunuh ayahmu? Terus orang-orang melihat nih, orang-orang dari klan keluarga Pai. Pai karena mencoba membunuh ayahnya sendiri. Ya Tuhan, itu benar-benar nggak sebagus binatang buas. Bagaimana keluarga Pai kita bisa memiliki keturunan gila seperti itu? Lihat, dia akan membunuh. Dia ingin membunuh kita bersama. Usir dia keluar dari keluarga Pai. Iya, aku setuju.
Aku juga setuju. Dalam hati Mimi, aku benar-benar ingin membunuh. Aku nggak bisa mengontrol berapa banyak yang dapat aku ingat. Terus Xiaoke menahannya nih. Jangan panik semuanya, bersamaku Mi akan segera sembuh. Jangan salah paham, Mi hanya sedang sakit. Terus dipentung ditok-tok belakangnya dan si Mimi pun langsung pingsan. Oh ternyata sakit. Sepertinya kegilaannya sudah berakhir. Keluarga Pai nggak boleh membiarkan wanita gila ini menjadi kepala rumah tangga. Saudara orang-orang dari klan berkata nih, iya itu benar, Pai Wu benar. Kok Pai Wu sekarang namanya? Tadinya Pai Hao, dikenalin Pai Hao terus jadi Pai Wu. Ya sudah lah ya, intinya kalau ada yang ngomong Pai Wu itu Pai Hao guys. Aku pikir Tuan Pai Wu rendah hati dan sopan dan menghargai kasih sayang keluarga. Jika kita membiarkan dia menjadi kepala rumah masa depan kita, semua orang pasti akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam hati Xiaoke jadi langsung pada intinya. Tampaknya Fang Yaochu benar, air dalam keluarga Pai sangat dalam. Iya, kami mendukung Tua Muda Pai Wu untuk menjadi pemimpin keluarga. Kami mendukung. Pai Yi berkata nih ke Pai Ti, Tuan, sudah waktunya untuk menentukan ahli waris dari keluarga Pai. Gak mungkin, aku gak bisa menyia-nyiakan Mi. Terus ini, lihat tuh, ternyata di belakang tubuh Pai Ti ada sebuah jimat guys. Ada kayak talisman gitu. Jadi mungkin dikendalikan kali ya. Mirip kayak si Pai Wu atau Pai Hao kemarin tuh. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini Pai Wu adalah pewaris keluarga Pai. Hah? Bu, apa kau mendengar itu? Aku berhasil. Setelah usahaku yang gak henti-hentinya, akhirnya aku berhasil mewarisi harta ayahku. Kakak, aku akan membawakanmu lebih banyak mas kawin. Bertarung denganku, kau masih sedikit muda. Terus ini kan si Pai Kana atau Mi masih pingsan kan. Aku akan membiarkanmu menjadi liar selama beberapa hari ini. Terus akhirnya si Mi bangun nih. Kenapa kau menghentikanku? Biarkan aku membunuh mereka semua. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Chaka membalas, jangan lupa identitasmu saat ini adalah Pai Kana. Hah? Jangan gunakan pembunuhan untuk menyelesaikan masalah, kecuali kau secara sukarela melepaskan identitasmu sebagai Pai Kana. Shako melanjutkan nih, meski kasus triliun plan ditutup, kecurigaan polisi terhadap Pai Kana sama sekali tidak terangkat. Saat ini, kalau kau menghancurkan keluarga Pai, identitas ini akan menjadi kuning. Aku ingin menjadi Pai Kana. Aku merasa Pai Kana itu belum hilang. Setiap kali aku melihat ayah Pai Ti, aku merasa sangat baik. Ayahku meninggal dalam pertempuran para dewa ketika aku masih sangat muda. Setiap kali dia menatapku, itu mengingatkanku pada ayah. Dia pasti terintimidasi untuk memperlakukanku seperti itu. Aku khawatir itu bukan hanya paksaan. Ayahmu sedikit tidak normal akhir-akhir ini. Lalu apa bisa kau membantuku? Membantu ayahku? Shaka menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari tahu hari ini. Terima kasih. Hanya mengucapkan terima kasih. Baik, karena merespon, kau melakukan itu pada orang-orang di pesta dansa. Apalagi yang kau mau? Aku mau itu. Ah, kau jahat. Yaudah, ayo, jangan kasihani aku hanya karena aku bunga yang manis. Hancurkan aku sesuka hatimu. Aduh, dia pasti telah menonton Aroma Musim Gugur Tang Pohu Points. Nah terus sekarang kita pergi nih ke keluarga Pai. Nah nih di mukanya Pai Ti ada sebuah jimat. Seseorang berkata yang pakai high heels, sayang kita akan mendapatkan semuanya segera. Oh nih si Xiaoru sama si Pai Yi. Xiaoru berkata, sayang kita akan mendapatkan semuanya segera. Pai Yi berkata nih, tapi kita tetap harus hati-hati. Xiaoru melanjutkan, kami memiliki jimat kepatuhan peri. Selama kita mengendalikan arwah Kaisar Pai yang mati, anak kita akan menjadi kepala keluarga Pai cepat atau lambat. Pai Yi menambahkan, aku pikir Xiaoku tidak mudah, jadi berhati-hatilah. Gelombang seperti apa yang bisa dia buat sebagai orang luar? Terus, si Pai berkata, lah, jangan, di sini suasananya kurang bagus. Aku nggak bisa bermain dengan baik. Dan Pai langsung keluar nih. Hah? Apakah tadi nggak bereaksi? Apa aku terlihat seperti wanita tua yang jahat hanya bisa menyelesaikannya sendiri? Dan ternyata Xiaoke dan juga Mimi nih, mereka mengintai. Xiaoke berkata, orang baik, aku hampir aja membuat kesalahan. Aku nggak menyangka bahwa keluarga ini sangat kacau. Bahkan Pai Wu bukan anak ayahku. Terus ini mereka berdua masuk nih, dan Xiaoke mengambil jimatnya. Xiaoke berkata, pokoknya katakan yang sebenarnya dulu padanya. Terus si Pai Ti bangun. Pai Kana berkata, ayah dengarkan aku. Hah? Mustahil, Yaoji nggak bisa mengkhianatiku. Kami adalah cinta sejati. Pai Kana berkata, ayah sadarlah, kau telah membesarkan anak haram selama 20 tahun. Pai Ti membalas, keluar dari sini. Kalian, keluar sekarang. Ayah, kau harus tenang. Xiaoke berkata, ayo pergi. Sekarang, dia tidak akan mendengarkan apa yang kau katakan. Yaudah, itu terserah denganmu. Terus Xiaoke melempar jimatnya lagi nih, nempel lagi di kepalanya, di jidatnya. Terus sekarang mereka pergi nih keluar ke kolam renang. Yap, kita lihat nih si Xiaoru. Aku benar-benar bingung dengan cuaca buruk ini. Bu, ini air dingin. Aku akan menghilangkan panas untukmu. Xiaoru bertanya, kau tidak akan meracuniku kan? Bu, lihat apa yang kau katakan. Kita adalah keluarga. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Dulu aku bodoh.
dan aku tidak seharusnya menentang orang tua. Nggak terlalu buruk. Dengan sikap seperti itu, aku mungkin memberimu beberapa properti. Terus aku buka baju nih. Ini terlalu panas. Ya Tuhan, tubuh itu, bukankah itu terlalu bagus? Dalam hati Charu, jantungku berdetak begitu cepat. Itu mengingatkanku pada perasaan cinta pertamaku. Nah, terus ngelirik tuh. Dalam hati Pai, hah? Gak mungkin. Sekarang. Terus mereka masuk. Shako keluar nih. Apa itu bekerja? Mimi berkata, berhenti bicara tentang dia. Aku bahkan tidak bisa menahannya. Akan ada pertunjukan yang bagus. Terus buka. Pai berkata, ini terlalu berbahaya. Paiti akan mencari tahu. Charu merespon nih. Aku membiarkan dia duduk diam di sana dengan jimat kepatuhan. Dia nggak akan pernah pergi. Aku akan memakanmu. Lalu tiba-tiba ada yang membuka pintunya nih. Dan itu adalah Paiti, Shauke, dan juga Mimi. Hah? Apa yang kau lakukan di sini? Ini berakhir. Suamiku, jangan salah paham. Dia di sini untuk memperbaiki pipa air. Paiti langsung menampar ini. Dasar jalang, kau sudah di tempat tidur. Apakah kau masih membuat alasan? Roh surga dan bumi, patuh dan patuh. Loh, kedua kali patuh. Semua yang kau lihat adalah palsu. Kau sedang bermimpi sekarang. Plak, ditampar lagi sama Paiti. Jimat kepatuhan omong kosong itu sudah lama gak berguna. Hah? Cepat, bawa keluar mereka. Aku ingin mereka tahu konsekuensi dari melakukannya. Mereka berdua diikat di tiang, terus dicambuk nih berkali-kali. Aku akan mencambuknya sampai mati. Suamiku, ampuni aku hanya keples. Melakukannya kali ini. Aku berjanji tidak akan pernah lagi. Pai Hao berkata nih, atau Pai Wu, apakah kau benar-benar ingin anakmu kehilangan ibunya? Ayah, ampunilah ibuku. Kau sama sekali bukan anakku. Ditendang si Pai Wu. Hah? Terus dilempar nih sebuah kertas nih. Aku mengirim seseorang untuk melakukan tes DNA tadi malam. Aku gak menyangka bahwa aku sebenarnya adalah seorang yang dibodohi. Terima kasih kepada Shauke karena telah membantuku menghapus mantranya. Kalau tidak, aku gak tahu berapa lama aku akan dipermainkan olehmu. Ayah, aku gak ingin meninggalkanmu. Aku gak ingin meninggalkan ayah orang terkaya. Paiti berkata, buang dia. Dan aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Sangat disayangkan. Wuer, lakukan sendiri. Cepat, rendam mereka di kandang babi untukku. Charu berkata, suamiku, selama bertahun-tahun aku menunggumu. Tolong, biarkan aku pergi. Jangan memohon padanya. Dia adalah binatang yang gak manusiawi. Nama keluarga adalah Pai Pai. Apakah kau ingat apa yang kau katakan kepadaku ketika kau mulai? Nih flashback nih. Saudaraku, oke berarti ini yang ngomong si Paiti ya. Saudaraku, kau hidup dan mati untukku. Di masa depan, aku akan berbagi setengah dariku, terlepas dari kekayaan. Pai melanjutkan, tapi apa yang terjadi? Manfaat apa yang aku dapatkan? Aku hanyalah menjadi pengawas sialan untukmu. Paiti membalas, mengeluh padaku. Aku pikir, apa kau lupa dari mana kau berasal? Jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati kedinginan di jalanan. Shauke berkata, aku mengerti. Ini adalah tipikal orang yang bisa berbagi kesulitan, tapi tidak kekayaan. Gak satupun dari kita memiliki hak untuk membenci. Jika bukan karena Shauke dan Kana yang menyelamatkanku, kau tidak hanya akan mengambil hartaku, tetapi juga hidupku. Tidak apa-apa kalau kau mengakuinya. Maka aku tidak akan memiliki beban psikologis kalau aku membunuhmu. Selamatkan aku, selamatkan aku. Cepat, tenggelamkan mereka ke dalam kolam yang bau. Baik, Paiti, jangan lupa, aku adalah staf merah bunga ganda dari Master keempat Xiao. Si Pai berhasil nih lepas dari ikatannya. Ini adalah tato darah rusak yang akan muncul saat darahnya mendidih. Pai berkata, kau memaksaku untuk melakukannya. Paiti menyuruh orang-orangnya nih, kalian cepat tangkap dia. Orang-orang dari Paiti maju, tapi satu persatu langsung dihajar oleh Pai. Hari ini keluarga Pai, aku akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Aku gak menyangka kau bermain sangat baik pada usia ini. Pai berkata nih, aku juga ingin pensiun. Karena ketidaktaatanmu, aku hanya bisa menduduki jabatan itu 2 kali. Aku membelikanmu sebuah pulau di Asia Tenggara. Seperti yang kau katakan, kau gak suka tempat yang dingin. Pai membalas, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Aku telah merencanakan untuk hari ini selama 20 tahun. Dan aku gak akan lunak padamu lagi. Benar aja, ketika kau memberiku Yao Chan saat itu adalah konspirasi. Nah, ini sedikit flashback nih. Nih, jadi di mejanya ini kan yang duduk ada Pai yang kanan dan Paiti yang kiri. Paiti berkata, dia sangat cantik, aku tergila-gila padanya. Pai merespon nih, aku mendapatkannya untukmu. Terus ini di belakang panggung, Charu kah? Oh Charu ya, Charu cuma versi muda ya kayaknya ya. Charu versi muda kah? Kayaknya iya deh. Charu berkata, apakah kau membawaku ke rumah Pai? Apakah kau benar-benar akan menikah denganku? Aku sangat bahagia. Terus nih di makan-makannya nih, makan malam. Cantikan, mari kita minum, gak usah buru-buru. Pai jangan pergi. Terus si Pai keluar nih. Pai di dalam berkata,
cantik, jangan lari. Biarkan aku membuatmu kenikmatan malam ini. Binatang. Terus nih balik lagi nih. Mendengar itu, Chiharu agak sedih. Jadi apakah itu hanya jebakan? Terus si Paiti terus dicekek oleh Pai. Kana berkata, apa ada yang bisa kita bantu? Aku pikir ayah akan diremukkan sampai mati. Xiaoke merespon, seekor anjing menggigit rambut anjing. Bukankah ini pertunjukan yang luar biasa? Ini bukan hal yang baik. Aku ingin melihat bagaimana hal ini berakhir. Lalu Chiharu berteriak nih, apakah semua kata cinta yang kau katakan itu semua hanyalah kebohongan? Si Chiharu mau melerai nih. Chiharu berkata lagi. Chiharu melanjutkan, kau hanya menggunakan aku untuk menyenangkannya. Kau hanya menggunakan aku untuk properti kau. Lalu kenapa? Si Chiharu dihajar, dipukul sama si Pai. Lalu kan Chiharu terhempas. Terus di belakang Chiharu ada sebuah besi, dan besinya menancap ke dada si Chiharu. Hah, jangan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.